180. Saya bisa melihat jendela atribut. Saya akhirnya mengerti beberapa hal yang tidak masuk akal. Alasan saya tidak bisa melihat jendela atribut saya adalah karena dinding keempat. Dinding keempat melindungi saya dari makhluk lain, tetapi pada saat yang sama, itu adalah keterampilan yang mengisolasi saya dari diri saya sendiri. Memeriksa jendela atribut. Konfigurasi sistem tidak stabil. Beberapa nama dan level skill terbatas. Kemudian untuk pertama kalinya, saya melihat jendela atribut saya. Plus. Informasi pribadi. Nama, Kim Dokja. Umur, 28 tahun. Dukungan konstelasi, tidak ada. Pengubah, The Ugliest King tentatif. Atribut pribadi, 8 Life Hero Skenario. Plus. Sebelum jendela atribut tes terungkap sepenuhnya, layar macet dan pesan tiba-tiba muncul. Beberapa rasi bintang mendekati penghalang mentalmu. Pada saat ini, saya ingin mengatakan ups. Mungkin rasi bintang telah mencari peluang ini, untuk hari di mana informasi saya diungkapkan kepada dunia. Rasi bintang nebula, Veda, mendekati Anda. Rasi bintang nebula, Olympus mendekati Anda. Rasi bintang nebula, Papyrus mendekati Anda. Rasi bintang yang berusaha meningkatkan keberadaanku mulai membuka paksa pikiranku. Saat ini. Skill eksklusif, dinding keempat, diaktifkan kembali terlepas dari keinginanmu. Plus. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca Mahatau level. Penanda level. Daftar karakter level. Dinding keempat level. Teks tidak dapat dibaca level. Teks tidak dapat dibaca. Teks tidak dapat dibaca. Evaluasi keseluruhan. Anda teks tidak dapat dibaca. Teks tidak dapat dibaca. Plus. Banyak informasi disembunyikan oleh. Ketika banyak batu bata menumpuk, percikan kuat yang menyembunyikan informasi saya muncul. Rasi, pendiri kemanusiaan, mengerang. Rasi bintang, poke out his eyes menutupi matanya dan melangkah mundur. Rasi bintang, Scorpion Goddess mundur sambil melindungi ekornya. Beberapa rasi bintang yang mendekati Anda terpukul dan telah mundur. Surat-surat yang tak terhitung jumlahnya diputar dengan andal. Percikan sengit dari dinding keempat melindungi saya dari rasi bintang. Lelaki yang tadi bertarung denganku beberapa waktu lalu sekarang memancarkan aura yang ganas ke arah rasi bintang. Dinding keempat memamerkan giginya ke arah Starstream. Saya menatap dinding keempat. Hal terakhir yang saya dengar adalah pesan dari rasi bintang yang terkenal. Rasi bintang, Secretive Plotter, tersenyum kepadamu. Pesannya sangat berbeda dari rasi bintang lainnya. Tentunya dia tidak melihat informasi saya dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan bisa memeriksa semuanya. Saya tidak dapat mengkonfirmasi semua informasi meskipun membuka jendela atribut. Bunga api tenang dan dinding berbalik ke arahku lagi. Dinding keempat marah padamu. Saya menatap dinding. Untuk waktu yang lama, saya pikir tembok ini adalah batas antara novel dan kenyataan. Dinding itu memungkinkan saya untuk beradaptasi dengan dunia baru dan menunjukkan penilaian yang tidak biasa dalam situasi yang mengerikan. Namun, begitu saya bertanya tentang identitas dinding yang sebenarnya, saya tidak dapat menyimpulkan. Satu-satunya hal yang bisa saya yakini adalah bahwa tembok ini telah melindungi saya untuk waktu yang lama. Ada beberapa krisis tetapi saya mengatasinya karena adanya tembok ini. Berkat dinding inilah saya bisa tiba di sini. Aku membawa tanganku ke arah huruf yang membentuk tembok. Maafkan saya. Dinding keempat bergetar. Tekstur huruf yang aneh melingkari jariku. Tembok keempat terasa seperti ini. Surat-surat tembok menempel di tangan saya seperti ikan dokter garam merah. Mereka sepertinya menjilati dan menggigit saya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dibagikan dengan jelas. Tidak ada analogi untuk itu. Dinding keempat seperti anak anjing basah, anak yang ditinggalkan, seorang remaja yang tidak mendengar kandel. Dinding keempat seperti saya. Kemudian sebuah kalimat muncul di dinding. Kim Dokja adalah idiot. Kalimat itu sepertinya ditulis oleh seorang anak yang baru belajar Hangul. Itu bukan cerita yang berhubungan dengan saya atau dunia. Itu adalah kata-kata dari dinding keempat. Aku tersenyum ke tembok. Dolar tanda pagar pangkat tanda pagar dolar pangkat tanda pagar dolar persen akeong tanda pagar dolar. Dinding keempat menulis karakter yang tidak dikenal, seolah-olah itu bingung sejenak. Kemudian setelah beberapa saat, ia menulis kalimat lagi. Kim Dokja berpikir, tembok keempat adalah eksistensi dengan kemauannya sendiri juga. Itu mulai lagi. Lalu apakah kata-kata ditulis dalam tanda kurung dari dinding keempat? Namun, nada dinding keempat terlalu statis dibandingkan dengan itu. Lalu siapa yang menulis kata-kata itu? Jika ini benar-benar tembok, ada sesuatu yang lain di dinding. Berhenti membaca pikiran orang lain. Dinding keempat memalingkan kepalanya. Dinding keempat memberitahu Anda untuk tidak mematikannya lagi dengan paksa. Saya terus berbicara sambil menyentuh dinding keempat. Aku tahu. Sebaliknya, saya punya permintaan. Petik 2. Dinding keempat menatapmu. Aku menghela napas singkat sebelum berkata, kembalikan ibuku. Dinding itu bergetar sebentar, seolah menilai apakah kata-kataku benar atau salah. Kemudian sebuah kalimat muncul di dinding. Kim Dokja membenci ibunya. Tepat sekali.
Kim Dokja tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Dia tahu apa yang telah dilalui ibunya, kehidupan yang dijalaninya, dan apa yang disembunyikannya. Hanya karena dia tahu bukan berarti dia mengerti segalanya. Iya. Karena itu, Kim Dokja masih membenci ibunya. Seperti inilah emosi manusia. Tidak ada sihir yang akan menyembuhkan semua luka hanya karena orang lain memiliki luka yang dalam juga. Kamu memiliki wawasan yang luar biasa. Saya setuju. Jadi, Kim Dokja tidak bisa memahaminya sendiri. Kenapa dia mencoba menyelamatkan ibunya? Aku tidak bisa menjelaskan. Tidak semuanya bisa diungkapkan dalam kalimat. Saya diam-diam melihat ke dinding dan berkata, saya tidak punya banyak energi yang tersisa. Tolong bantu aku. Saya bertanya padamu. Dinding keempat terdiam untuk waktu yang lama sebelum menampilkan kalimat berikut. Kim Dokja. Mungkinkah eksistensi yang sudah memasuki dinding keluar lagi? Saya tidak tahu apakah itu mungkin atau tidak. Tetap saja, saya harus mencoba. Kemudian dinding mulai bergerak. Sesuatu muntah keluar dari dinding. Ada banyak surat. Surat-surat berkumpul untuk menjadi kata-kata dan kata-kata itu menyatu menjadi kalimat. Kalimat-kalimat dikumpulkan menjadi paragraf dan paragraf berkumpul lagi untuk menjadi sebuah cerita. Kisah itu segera membentuk seseorang. Saya memeluk ibu saya yang berbaring di surat-surat. Kemudian saya memberitahu dinding keempat, terima kasih. Dinding keempat bergetar dan mulai bubar. Ngantuk. Sedikit demi sedikit, ruang di sekitarnya rusak. Rasi bintang, sekretif plotter, sedang membentak, orang tua yang hebat, memata-mataimu. Kegelapan alam semesta terluar menghilang. Waktu dan ruang rusak dan pemandangan sekitarnya berubah ke lantai 2 Dark Castle. Kemudian pesan berikutnya muncul. Peringkat Dark Castle Anda telah berubah. Peringkat Dark Castle Anda saat ini adalah tempat kedua. Anda telah memenuhi tujuan tersembunyi dari skenario utama. Kamu berhak berpartisipasi dalam skenario terakhir Dark Castle. 2 hari telah berlalu sejak pertempuran di dataran. Semua manusia kehilangan semangat juang mereka di hadapan dewa. Kekuatan para pengembara dan kekuatan surga. Dalam arti tertentu, keputusasaan yang kuat membawa kedamaian bagi mereka semua. Para komandan pengembara dan komandan Firdaus menenangkan orang mati dan membereskan situasi. Gangguan yang tidak perlu menghilang dan lantai 2 Dark Castle perlahan mendapatkan stabilitas. Para peringkat perlahan-lahan dipilih untuk naik ke lantai berikutnya dan orang-orang setuju untuk mempercayakan mereka dengan masa depan Dark Castle. Sebagian besar peringkat dikumpulkan di depan peti mati kecil. Adalah tugasnya untuk mati setiap saat. Kim Dokja meninggal begitu dia kembali dari mengalahkan dewa-dewa luar. Dia bertarung melawan makhluk yang perkasa sehingga teman-temannya menganggap itu wajar. Jung Hyewon berkata, apakah dia akan hidup lagi besok? Terakhir kali juga butuh 3 hari. Petik 2. Kelompok itu telah menyesuaikan diri dengan Kim Dokja sekarat dan tidak begitu terkejut. Yo Sangah menggigit bibirnya dan bertanya-tanya. Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah kita perlu menempatkannya di peti mati? Bahkan orang mati harus diletakkan di tempat tidur, Jung Hyewon membuat alasan. Para anggota partai memandangi peti mati Kim Dokja dengan makna berbeda. Lee Hyun Sung sedang menonton dengan tatapan penuh hormat, Shin Yosung tampak bersalah dan Yo Sangah bingung. Kemudian, ngomong-ngomong, Tuan, saya pikir Anda akan pergi untuk menemukan potongan-potongan tersembunyi. Mendengar kata-kata Lee Ji-hye, anggota partai semua melihat dari peti mati menuju tempat tertentu. Yo Jong-hyuk mengerutkan kening pada tatapan dan menjawab, sekarang satu-satunya benda tersembunyi di Dark Castle tidak berharga. Lalu alasan mengapa kamu datang ke sini? Aku perlu Kim Dokja untuk pindah ke lantai berikutnya. Harem, bukankah kalian berdua sangat dekat hari ini? Beberapa hari yang lalu, saya melihat. Petik 2. Kesan Yo Jong-hyuk menjadi suram dan Lee Ji-hye yang pengecut menutup mulutnya. Jung Hyewon menepuk Lee Ji-hye dan menegurnya. Berhentilah menggoda Jong Hyuk-si. Jangan ganggu mereka berdua. Petik 2. Petik 2. Oh, baiklah. Selain itu, kamu tahu alasan mengapa dia datang ke sini tanpa bertanya. Itu sama untuk semua orang. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, wajah para anggota partai menjadi khusyuk. Mereka memandangi peti mati Kim Dokja. Jung Hyewon membuka mulutnya lagi. Dia tidak takut mati karena dia akan hidup lagi. Hanya karena dia memiliki banyak kehidupan, bukan berarti dia harus terus mengorbankan mereka untuk orang lain. Shin Yosung menyentuh permukaan peti mati. Kalau bukan karena Dokja Ahjusi, kita pasti sudah mati sekarang. Tidak ada yang meragukannya. Lee Hyun Sung, Jung Hyewon, Lee Gilyong dan Lee Ji-hye juga. Semua dari mereka telah diselamatkan oleh Kim Dokja. Lee Ji-hye menghela nafas. Aku tidak mengatakan ini curang tapi, jika aku punya 2 kehidupan, aku mungkin akan memberikan 1 kepada Ahjusi. Aku khawatir dia tidak akan menerimanya karena kamu hanya memiliki 6 poin dalam kasih sayang. Bocah ini, bagaimanapun, bukankah kita semua sama ketika datang ke Sabuk Garter? Kelompok itu tersenyum ketika mereka menyaksikan Lee Ji-hye dan Lee Gilyong bentrok. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya ketika orang-orang menangis dengan frustrasi di medan perang berdarah 2 hari yang lalu. Yo Jong-hyuk memperhatikan mereka dari kejauhan. Kim Dokja muncul dan rencananya banyak berubah.
Skenario mudah menjadi sulit dan cerita sederhana menjadi rumit. Mereka yang seharusnya mati selamat. Yo Jong-hyuk menatap tangannya. Mungkin di antara mereka yang seharusnya mati, Yo Jong-hyuk sendiri akan dimasukkan. Yo Jong-hyuk pikir itu sangat aneh. Lansekap ini bisa dibuat menjadi orang yang bukan regresor. Regresi ini mungkin lebih baik daripada kehidupan lain yang pernah dijalaninya. Itu sangat rumit dalam benaknya. Ngomong-ngomong, bukankah nasib seperti itu sekarang? Dokja Ahjusi meninggal. Li Jihye bertanya dan beberapa teman menjawab. Ah, tepat sekali. Itu mengingatkanku. Karena dia ditakdirkan untuk mati karena orang yang dicintai, bukankah takdirnya terpenuhi? Dia meninggal karena ibunya. Petik 2. Iya, mengapa saya tidak memikirkan ibunya? Petik 2. Suara-suara itu riuh. Yo Sangah menyaksikan Yo Jong-hyuk berdiri di kejauhan dengan wajah yang rumit. Yo Jong-hyuk juga memiliki pemikiran saat dia menatap mata. Nasib belum berakhir. Ada variabel yang disebut Chok Jung-yong tetapi Nebula tidak sesederhana itu. Nebula tahu tentang kebangkitan Kim Dokja. Dengan demikian, takdir tidak akan pernah berakhir seperti ini. Selain itu, Nebula marah dengan Kim Dokja dan cenderung terlibat dalam mewujudkan nasib. Di atas segalanya, rintangan besar yang merupakan skenario berikutnya akan segera tiba. Jadi, Yo Jong-hyuk perlu memilih. Dia diam-diam menatap langit. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu di sana. Setelah beberapa saat, tatapannya kembali. Rasi bintang, tanda tanya, sedang melihat inkarnasinya. Rasi bintang, tanda tanya. Itu adalah regresi ketiga tetapi Yo Jong-hyuk masih tidak tahu siapa sponsornya. Itu adalah sumber regresi dan orang yang membuat Yo Jong-hyuk menderita tragedi yang mengerikan. Yo Jong-hyuk mengambil nafas dan membuka mulutnya. Sponsor, saya harus bertanya sesuatu padamu. Petik 1. Penerjemah, Rainbow Turtle.